Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Muhammad Mauludin dengan NIM 2023-11-2024. Sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan klarifikasi dataset kebakaran hutan menggunakan metode SSM. Untuk latar belakangnya di sini masuk ke bagian latar belakang penelitian, perlu kita ketahui bersama bahwa perilaku perluasan perimeter api di hutan itu sangat dikontrol oleh faktor cuaca setempat atau iklim mikroklimat. Contohnya seperti fluktuasi suhu udara, kelembapan, dan tiupan angin. Masalahnya, interaksi elemen-elemen cuaca ini di alam nyata polanya sangat rumit, acak, dan saling tumpang tindih. Untuk mengenali pola yang kompleks tersebut pada sampel data yang berukuran menengah, penelitian kelompok kami memilih algoritma support vector machine atau disebut SSM. Mengapa kita memilih metode ini? Karena SSM terbukti memiliki keunggulan komparatif yang sangat kuat untuk menciptakan korelasi fitur yang rumit dan non-linear secara efisien, asalkan data input yang digunakan berkualitas baik. Lanjut di sini rumusan masalahnya. Poin pertama berkaitan dengan aspek pembersihan data. Kami merumuskan bagaimana cara merancang dan mengintegrasikan sebuah arsitektur pipa pembersihan data atau data cleansing pipeline berbasis Python. Tujuannya untuk mengeliminasi ketidakpastian informasi akibat adanya data kosong, rekaman ganda, salah ketik teks, hingga nilai pencilan ekstrim dari sensor cuaca. Poin keduanya di sini berkaitan dengan rekayasa fitur. Kami mencari tahu bagaimana memformulasikan tahapan rekayasa fitur secara sistematis. Proses ini meliputi pengubahan variabel luas area kontinu menjadi label klasifikasi risiko biner, serta penyeragaman sebaran nilai data menggunakan standarisasi Z-score agar memenuhi syarat matematik algoritma SSM. Untuk poin ketiganya di sini berkaitan dengan optimasi model. Kami merumuskan bagaimana cara menentukan parameter terbaik khususnya kombinasi nilai finality, regularisasi atau C, dan sensitivitas jarak pengaruh sampel atau gamanya. Optimasi ini dieksekusi menggunakan metode pencarian sisi terautomasi atau recursive yang dipadukan dengan 5-fold validation demi mendapatkan performa prediksi yang kokoh dan minim salah tebak. Oke, lanjut di sini tujuan penelitiannya. Pertama, kami bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja anomali atau kerusakan fisik pada data iklim mikrohutan, lalu menerapkan teknik eksplorasi data seperti imputasi nilai median untuk mengubah data kotor tersebut menjadi informasi yang valid. Yang kedua, kami ingin mengeksekusi modul pemrosesan data tingkat lanjut, di mana data categorical string waktu akan diubah menjadi numerik biner lewat one-hot encoding. Lalu seluruh skala fiturnya disamakan menggunakan metode standar skala. Terakhir di sini kami bertujuan membangun arsitektur model komputasi cerdas berbasis SSM, kemudian melakukan komparasi performa secara objektif antara model awal atau baseline dengan model yang telah dioptimasi parameternya. Lanjut, untuk manfaat penelitiannya dari yang pertama ini dari aspek akademis atau teoretis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur di bidang informatika. Kami memberikan pembuktian empiris mengenai betapa vitalnya peran pembersihan data dan rekayasa fitur
sebelum data diserahkan ke algoritma kecerdasan buatan. Kedua, sementara dari aspek praktis atau aplikatif, proyek ini menyediakan sebuah konsep alur kerja yang tangguh untuk diaplikasikan pada sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan. Dengan sistem pembersihan terintegrasi ini, pusat kendali mitigasi bencana akan tetap mampu memproyeksikan status kerentanan wilayah secara akurat. Meskipun data yang dikirim oleh sensor di lapangan sempat mengalami degradasi kualitas akibat gangguan teknis. Lanjut di sini metodologi penelitiannya. Langkah pertama adalah deteksi duplikasi di sistem akan melacak dan menghapus semua baris data ganda agar tidak merusak bobot perhitungan saat algoritma belajar. Langkah kedua adalah penanganan missing value. Data-data kosong akibat gangguan transmisi sensor di lapangan tidak kami buang, melainkan dipulihkan nilainya menggunakan teknik imputasi berbasis nilai median. Langkah ketiga adalah resonansi nilai outlier. Jika sensor mencatat angka suhu ekstrim yang tidak masuk akal, fungsi berbasis nanti akan mendeteksinya dan menyesuaikan angka tersebut ke batas normal. Angka terakhir di sini dalam pembersihan ini adalah standarisasi teks. Kami memperbaiki kesalahan input manual atau typo pada string waktu agar namanya seragam dan siap dibaca oleh sistem komputer. Lanjut di sini analisis adanya analisis statistik deskriptif meninjau ringkasan statistik rata-rata, deviasi standar, nilai minimum dan maksimum dari parameter cuaca utama untuk memahami sebaran awal dan sisi. Yang kedua, korelasi linier negatif kuat. Tingkatan suhu udara perjalanan beriringan dengan penurunan drastis kelembapan relatif atau RH yang memicu dehidrasi serasa daun di lantai hutan. Yang ketiga, indikator defisit air permukaan. Sebaran data curah hujan atau rain didominasi nilai 0, mengonfirmasi fenomena kekeringan berkepanjangan pada musim rawan titik api. Ketimpangan kelas ekstrim atau disebut kelas imbalance. Variabel target luas kebakaran didominasi nilai 0 atau disebut kondisi amannya, sehingga memerlukan penanganan strategis splitting pada rekayasa fitur. Oke, lanjut di sini bagian pemodelan dan testingnya. Yang pertama ini pendekatan model classifier menggunakan support vector classifier atau disebut SFC non-linear berbasis kernel radial basis section RBS untuk mengisolasi simpel data cuaca. Yang kedua, mekanisme proyeksi koordinat. Kernel RBS bertindak mengangkat seluruh titik koordinat data cuaca dari dimensi asli atau linear ke ruang fitur baru berdimensi tinggi atau disebut fitur space. Yang ketiga, pembentukan hyperplane fleksibel mentransformasikan batas pemisah yang kaku menjadi selimut keputusan melengkung yang dinamis untuk mengisolasi klaster risiko kebakaran. Yang keempat di sini skema validasi ketat. Proses pengujian model dikontrol secara ketat menggunakan metode 5-fold false validation untuk menjamin keadilan evaluasi pada data uji. Lanjut di sini hasil evaluasi modelnya. Kelemahan model baseline C sama dengan 1,0, G sama dengan scale, menghasilkan akurasi global yang tinggi 96,67%. Namun nilai recall pada kelas risiko tinggi
label 1 menyentuh angka 0,06. Resiko yang kedua di sini resiko false negatif, baterai hyperplane bawaan pabrik yang terlalu longgar membuat model gagal melacak hari kritis kebakaran nyata dan salah menebaknya sebagai kondisi aman. Yang ketiga di sini hasil intervensi breaker isi C sama dengan 0,1, Y sama dengan C. Penyesuaian hyperparameter berhasil mengkalibrasi radius pengaruh support vektor dan menyeimbangkan metrik keputusan. Yang keempat di sini stabilitas sistem peringatan dini. Sinkronasi pemrosesan data yang bersih, bebas warning dengan optimasi parameter berhasil mendongkrak core ripple secara signifikan tanpa mengorbankan precision. Kita lanjut di sini peramalan data baru. Poin pertama mengenai mekanisme inferensi. Kami menyiapkan baris data cuaca kesekian, yaitu data tiruan yang belum pernah dipelajari sama sekali oleh algoritma pada test training. Poin kedua adalah integrasi parameter iklim. Data masukan ini berisiko kombinasi kondisi cuaca ekstrim, seperti lonjakan suhu udara yang tinggi disertai dengan penurunan tingkat kelembapan atau WH yang secara kritis. Poin ketiganya di sini data baru ini secara otomatis dialirkan melewati pipa pembersihan data dan disamakan skalanya menggunakan objek standar scalar yang sudah terlatih, lalu ditembak langsung ke koordinat selimut keputusan SSM RBS. Poin terakhirnya di sini hasilnya sangat memuaskan. Model optimal kita mampu memproyeksikan status risiko lingkungan tersebut ke dalam label klasifikasi minat secara instan dan tepat. Hal ini membuktikan bahwa arsitektur sistem yang kelompok kami bangun sudah siap untuk diintegrasikan ke dalam dashboard pemantauan bencana secara real time. Untuk kesimpulan dasarnya di sini, kesimpulan pertama mengenai pipa pembersihan data. Eksperimen ini membuktikan bahwa rancangan pipa LAN data cleansing berbasis Python yang kami buat sukses membersihkan data kotor dari sensor cuaca tanpa memicu interupsi, error, ataupun kotak merah komplain pada memori latar belakang sistem. Untuk yang kedua di sini mengenai keunggulan model interversi tuning parameter menggunakan blister city dengan nilai C sama dengan 0,1 berhasil menggeser batas keputusan secara cerdas. Hal ini terbukti mampu mendongkrak core recall secara signifikan, sehingga model kita tidak lagi melewatkan hari kritis kebakaran nyata seperti pada model awal. Untuk sarannya di sini yang pertama pengayaan fitur. Kami menyarankan penelitian berikutnya untuk memperluas parameter input dengan memasukkan data non-meteorologi seperti indeks kekeringan tanaman atau NDVI yang diambil langsung dari citra satelit. Saran yang terakhir di sini berkaitan implementasi praktis. Pipa pemrosesan data bebas warning ini hendaknya mulai ditanam secara langsung pada perangkat keras IoT di dalam hutan. Hal ini penting agar transmisi data dari lapangan menuju pusat kendali mitigasi bencana dapat dieksekusi secara instan, hemat memori, dan andal di bawah tekanan data berskala besar. Oke, terima kasih. Oke, lanjut di bagian codingannya di sini. Itu ini. Untuk bagian ini hanya tambahan saja supaya buat mengunci ada kopel, ada warningnya, ada data merahnya di bawahnya pasti saat di runnya. Ini importnya, lanjut di sini data asetnya, dataset yang
yang saya sudah kotorkan, yang belum bersih masih kotor. Lanjut di sini adalah data-datanya yang kotor sebelum dibersihkan. Oke, lanjut di sini. Ini lanjutannya seperti yang di atas ini, yang awal ini cuma tambahan aja. Oke, lanjut di sini ke bagian kita menghapus data duplikat dan membuat salinan objek mandiri baru. Di sini lanjut di bagian sini juga mengubah nilai ekstrim lebih dari 50 dan kelemahan negatif lebih dari 0 menjadi none menggunakan antiware anti merah. Di bagian sini imputasi data kosong dengan nilai rata-rata. Gitu. Di sini lanjut di sini memperbaiki teks pada variabel monthnya atau bulannya. Di sini diganti. Lanjut di sini untuk menyimpan data set yang udah bersihnya. Lanjut di sini dalam menampilkan dataset yang udah dibersihkan. Apa aja di sini ya. Lanjut di sini visualisasi matriks korelasi filter cuaca menggunakan heatmap. Jadi seperti ini gambarannya. Lanjut di bagian sini visualisasi sebaran berentanan luas lahan terbatas. Kurva hasilnya seperti ini. Lanjut bagian ini generasi target kontinu menjadi kelas klasifikasi biner risiko kebakaran. Pemisahan prediktor dependent dengan label target dependent. Di bagian sini juga lanjut sembarang dan juga untuk bagian ini adalah transformasi metrik dan penyetaraan skala selesai. Untuk dimensi ekstrem skeletnya di sini 118,23. Untuk dimensi skeletnya di sini 30,23. Oke, lanjut di bagian sini. Pelatihan dan evaluasi model awal baseline default SSN. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut di bagian sini proses optimasi model hyperparameter tuning via filter. Hasilnya seperti ini, hampir sama seperti ini juga. Ini bedanya di sini ada tambahan lagi di bagian atasnya ini. Oke, lanjut untuk hasil dan pembahasannya yang di sini untuk menampilkan perbandingan dimensi data sebelum dan sesudah sensi. Berikut ini hasilnya. Ini dimensi dataset awalnya yang masih data kotornya 122 baris 13 kolom. Untuk dataset akhirnya pas sudah dibersihkan 148 baris 13 kolom. Sisa data kosong pas saya imputasi temnya 0, RAM-nya 0, RAM-nya 0, tipenya YT4. Lanjut di sini bagian menampilkan statistik deskriptif final dari parameter iklim utamanya. Lanjut di bagian yang bawahnya ini adalah menampilkan distribusi frekuensi kelas target risiko kebakaran. Jelas seperti ini.
Lanjut, di bawahnya ini menampilkan kembali cuplikan performa dari model klasifikasi baseline. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk model awalnya defaultnya itu 96,67%. Lanjut, di sini menampilkan hasil pas satunya per parameter, yaitu hasilnya seperti ini, sama seperti yang di atas. Ini bedanya di sini aja. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.